Halo teman-teman YouTube semuanya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Hari Natal bagi yang merayakan, juga selamat Tahun Baru 2026. Pada sesi ini ya, saya ingin berbagi sedikit pengalaman rohani saya tentang Yesus Kristus ya. Karena berhubung ada konteksnya dan ada pengalaman yang cukup menggugah hatiku ya. Memang sudah lama saya mau berbagi tentang ini, tapi tidak ada timing yang pas ya. Jadi ini pas timingnya masih hari Natal ya. Kalau di Jerman, Natalan itu dirayakan sebelum Natal sampai tanggal 27 Desember. Jadi tanggal 26 Desember sampai 6 Januari biasanya Christmas marketnya itu namanya Winter Market. Jadi sebelumnya itu yaitu akhir November ya, sampai dengan sebelum Christmas Eve, sebelum malam Natalan, ada juga Christmas Market yang buka sampai tanggal 24 Desember, tapi biasanya cuma sampai siang hari ya. Jadi Christmas Market di Jerman itu pada umumnya dibuka di akhir November sampai dengan 24 Desember siang. Tapi banyak juga yang tutup tanggal 23 atau 22 Desember karena orang-orang mau mempersiapkan malam Natalan mereka ya. Jadi teman-teman, saya ada merekod, nanti saya akan masukkan juga di vlog hari ini ya, bahwa ada bukti bahwa doa saya itu didengar oleh Yesus Kristus ya. Nah, teman-teman masih ingat di vlog sebelumnya yang saya bilang kami mau belanja ke supermarket, yaitu merupakan hari terakhir kami belanja pada tahun 2025, masih ingat? Di sana saya ada cerita kalau saya pengen sekali melihat White Christmas. Jadi karena selama saya 9 tahun di Jerman, saya tidak pernah lihat sekalipun pada malam Natal itu turun salju. Dan suami bilang kemungkinannya itu sangat kecil karena dia dari lahir sampai sekarang ya, dia cuman pernah melihat turun salju pada saat malam Natal itu cuma 2 kali teman-teman. Jadi kemungkinannya itu sangat kecil. Dan selama 9 tahun saya di sini, satu keping salju pun nggak turun. Tapi tahun ini beda, sangat istimewa. Saya memberanikan diri untuk berdoa kepada Yesus Kristus ya. Jika Anda mau membuktikan kekuatan Anda dan jika Anda memenuhi doaku ya, saya akan ikut Anda. Tapi di sini teman-teman jangan berpikiran ya yang pengikut Kristus ya. Jangan berpikiran bahwa kok saya begitu, saya menentang Yesus Kristus ya, Tuhan Yesus. Tidak. Sebenarnya saya ada sedikit mau membuktikan kepada suami saya juga. Nah, karena saya bilang kalau sekali ini saya berdoa dan doa saya dikabulkan, kamu harus ke gereja ya. Itu permintaan saya kepada dia, teman-teman. Atau kalau dia nggak mau ke gereja pun dia harus berdoa kepada Yesus Kristus dan harus percaya kembali kepada Yesus Kristus karena dia sudah dibaptis waktu kecil ya, waktu bayi. Nah, waktu baru lahir itu kan dia sudah dibaptis. Nah, jadi sebenarnya dia bukan tidak percaya kepada Yesus ya teman-teman. Itu mungkin dia ada melihat hal-hal yang sedikit
tidak benar ya di gereja atau di orang rumahnya sendiri, saya juga nggak berani memastikannya. Tapi setahu saya itu tidak besar masalahnya. Saya bilang semua organisasi ya, jangankan bilang organisasi gereja ya, semuanya sama. Semua organisasi yang namanya badan itu dilakukan ya, dijalankan oleh manusia. Yang namanya kalau ada kumpulan manusia itu pasti ada masalah, saya bilang begitu. Nah, jadi kadang dia ada mendengar berita-berita yang yang tidak menyenangkan ya tentang pastor atau apa ya. Jadi saya bilang jangan melihat orang, tapi kita melihat Tuhan ya, melihat Sang Pencipta ya, saya bilang begitu. Jadi teman-teman, intinya saya mau berbagi kepada teman-teman bahwa memang Tuhan itu ada. Karena suami saya selalu bilang dia tidak percaya ada Tuhan. Katanya kalau Tuhan itu benar-benar eksis ya, ada ya, kenapa dunia itu banyak bencana, kenapa orang-orang jahat dibiarkan jahat terus, yang baik itu malah kena hukuman, malah enggak ditolong. Memang saya bisa mengerti perasaan dia yang sedih itulah, karena dia juga mengalami banyak hal, melihat lingkungannya, melihat situasi tempat kerja dia itu begitu ya, yang orang yang berkuasa itu menindas orang-orang yang lemah. Di mana-mana saya bilang hal ini terjadi, bukan hanya di Jerman, bukan hanya di tempat kerja Anda. Jadi saya bilang kalau kita mau melihat orang ya, itu tidak ada selesainya, saya bilang begitu. Jadi tidak ada akhirnya dan tidak ada penyelesaian juga. Begitu teman-teman. Jadi ya teman-teman, itu videonya itu nanti saya masukkan ke vlog itu. Saya tidak bohong, benar-benar Tuhan Yesus mendengarkan doa saya. Kenapa teman-teman? Karena saya ada berdoa waktu di Freiburg ya. Di katedralnya di Freiburg, saya masuk, saya berdoa kepada Yesus. Saya berdoa bahwa kabulkan doa saya supaya saya bisa punya punya kekuatan, karena saya sendiri belum resmi pengikut Kristus karena saya belum dibaptis ya teman-teman. Jadi saya tidak boleh bilang saya itu pengikut Kristus ya, nanti orang-orang Kristen marah ya. Tapi menurut saya, baik Anda dibaptis atau enggak, kalau kita itu berdoa setulus hati ya, itu doa kita didengar. Itu kalau saya percaya begitu. Jadi kalau kita setulus hati berdoa kepada Tuhan manapun, kepada nabi manapun, didengar teman-teman. Yang namanya nabi, yang namanya Tuhan itu selalu mau menolong orang-orang yang tulus berdoa kepadanya. Itu saya percaya sekali teman-teman. Jadi ya, kan saya ada cerita di mobil, saya bukan minta turun salju pada saat kami sedang dalam perjalanan menuju Colmar ya, itu nanti jadi repot ya nyetirnya. Jadi karena kita nyetirnya di jalan biasa teman-teman, itu bukan jalan tol ya teman-teman. Kalau jalan tol beres itu dibersihkan. Kadang-kadang di jalan biasa itu enggak. Jadi mereka tidak langsung bersihkan. Jadi kalau esnya itu penuh di jalan berbahaya teman-teman. Nah benar, setelah kami sudah nyampai ke kota kami ya, kami tibanya malam sekali, kita sudah capek ya. Tengah malamnya baru turun salju loh teman-teman, sampai besok pagi ya. Tengah malamnya itu turun dikit. Nah, besok paginya itu turun. Itu tanggal 24 Desember 2025. Saya bersaksi Tuhan Yesus mendengar doa saya. Jadi hari ini saya mau membagikan sedikit pengalaman rohani saya, sedikit hubungan saya dengan Yesus Kristus, teman-teman. Jadi ini bukan kebetulan, teman-teman. It's not coincidence ya. Jadi ini benar-benar mukjizat teman-teman. Ini adalah sebuah hal yang ajaib yang terjadi.
karena sudah puluhan tahun tidak pernah ada turun salju pada malam Natal di daerah Baden-Württemberg atau di seluruh Jerman. Jadi kenapa begitu? Itu ada alasannya teman-teman, karena di Jerman ya itu winter itu musim dingin dimulai ya secara kalender itu tanggal 23 Desember setiap tahun. Nah, sedangkan kalau winter baru dimulai itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin bisa turun salju teman-teman. Makanya White Christmas, Natal putih itu jarang terjadi di Jerman. Itu alasannya teman-teman. Nah, ini saja sharing saya hari ini bersama teman-teman ya. Jadi saya harus mengungkapkannya kalau itu benar dan kalau itu memang adalah kesaksian teman-teman. Jadi tidak boleh disembunyikan. Bukan sekali ini saja, saya sudah beberapa kali berdoa kepada Tuhan Yesus. Itu adalah hal yang sangat pribadi ya. Saya tidak bisa sharing di sini. Itu dijawab teman-teman. Dan ada juga 2 kali saya berdoa kepada tentu saja kalau saya ke gereja, saya bukan hanya berdoa kepada Nabi Yesus ya atau Tuhan Yesus. Saya berdoa juga kepada Bunda Maria teman-teman. Nah, saya suka pasang lilin kalau ke gereja. Nah, ada 2 kali saya berdoa kepada teman-teman, tahu enggak, kalau tahun lalu teman-teman ada perhatikan di Vatikan itu kan ada 2 saint ya, saya tidak tahu orang suci ya. Saint itu kan artinya itu mereka diresmikan secara kerohanian Katolik bahwa mereka itu adalah orang suci. Ada 2 kan. Nah, satu yang masih muda ya, umur 15 tahun sudah meninggal. Yang satu lagi umur kalau nggak salah 25 tahun atau 28 tahun meninggal 10 tahun yang lalu. Oh, maaf teman-teman. Yang pertama itu namanya Saint Pierre Giorgio Frassati. Itu bukan 10 tahun tapi sudah 100 tahun lebih ya wafat. Dan yang kedua itu Saint Carlo Acutis. Nah, itu waktu umur 15 tahun beliau sudah wafat ya. Dan itu 15 tahun yang lalu. Tadi saya terbalik ya. Ini yang muda ini yang 15 tahun itu meninggalnya sekitar 15 tahun yang lalu. Nggak tahu 10 atau 15 tahun yang lalu. Nanti saya cek lagi ya. Nah, jadi saya berdoa kepada 2 orang suci ini ya. Jadi saya berdoanya di rumah. Nah, saya berdoa menghadap ke jendela ya. Doa saya didengar teman-teman. Ini adalah Saint Pierre Giorgio Frassati dan Saint Carlo Acutis. Jadi mereka itu adalah, kalau mereka sudah orang suci pengikut Kristus ya, yang sudah diangkat dan diresmikannya menjadi orang suci ya, itu tentu saja mereka lebih dekat kepada manusia ya. Kalau kita berdoa kepada mereka pasti didengar teman-teman. Teman-teman percaya saja. Jadi mereka itu pembantu Tuhan Yesus. Begitu juga Bunda Maria, itu juga kalau kita ada kesusahan, itu kan karena Bunda Maria itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus ya. Jadi biasanya doa kita itu didengar teman-teman. Kalau kita berdoanya itu setulus hati dan benar-benar tulus ya. Jadi itu pasti bisa berkontak dengan mereka teman-teman. Jadi hari ini sharing saya cuman begitu saja teman-teman ya. Semoga vlog ini bisa menginspirasi teman-teman, teman-teman bisa memetik hikmahnya ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2026 kepada semuanya yang merayakan. Oke, terima kasih Anda telah menyimak. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye. Teman-teman, beneran loh. Di video sebelumnya kan aku minta supaya Christmas Eve turun salju ya. Benar-benar turun loh teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya jam dan tanggalnya. Saya nggak bohong. Tuhan Yesus mendengar doaku waktu aku di gereja di Kolma sama di gereja di Freiburg ya. Aku juga berdoa. Berarti Yesus sayang sama aku ya. Aku cuma bilang sekali saja dalam hidupku biar aku bisa lihat Christmas putih ya. Nah ini teman-teman, ini masih pagi ya, belum siang. Tadi pagi bangun juga sudah ada es sedikit. Ini saya buktikan ke teman-teman ya. Nah, tanggal 24 Desember hari Rabu ya. Kemarin malam-malam kita sampai di rumah ya, tanggal 23. Jadi tadi suami bilang bangun pagi udah kelihatan itu atapnya sudah agak putih. Nah, sekarang dia turun lagi kasih saya lihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Habis ini aku mau beres-beres, ngepel lantai. Nanti malam saya hidupkan ya teman-teman ya. Ini pohon Natalku. Dan atap-atap rumah sudah pada putih semua.